Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 4, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Di pembelajaran satu ini ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika dan SBDP ya, di halaman 51 sampai dengan 61. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Lalu nanti akan muncul rekomendasi playlist dan juga video pembelajaran lain. Namun sesuai dengan judulnya ya, kelas berapa dan tema berapanya. Kalau mau yang lebih lengkap, semuanya bisa adik-adik lihat di sini nih, di bagian kolom deskripsi. Nanti ada daftarnya. Misalnya nih adik-adik kan kelas 2 ya, berarti bisa klik di playlist kelas 2, klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke playlist kelas 2. Nah, seperti ini semuanya nanti ada lengkap. Misalnya nih, adik-adik mau lihat kelas 2 tema 3, berarti klik putar semua di sini. Nah, nanti kita akan masuk ke daftar playlist kelas 2. Contohnya seperti ini. Ya, nih di sini akan dibuat berurutan mulai halaman awal sampai halaman akhir di tema 3. Jadi adik-adik bisa cari subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa di sini. Jadi di scroll aja sampai ketemu yang adik-adik cari ya. Nah, adik-adik kita mulai ya pembelajarannya. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, adik-adik hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah ya. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah adik-adik. Nah, Dayu dan teman-teman menyadari akan hal itu. Yuk kita amati gambar berikut ini. Ini ada Dayu yang sedang menyapu ya. Lalu teman-teman yang lain juga punya tugasnya masing-masing. Nah, kita lihat ada pertanyaan ya di sini. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Nah, kita lihat di sebelah kanan. Nah, di sini Dayu dan teman-teman sedang membersihkan kelas. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Tentu saja ya adik-adik ya, tentu saja kita setuju. Lalu pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Ya, kalau ini nanti adik-adik bisa jawab sesuai dengan keadaan adik-adik ya, pernah atau tidak. Lalu bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan itu? Nah, misalnya senang atau gembira atau apa nanti dituliskan di sini ya. Nah, adik-adik, Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah nih. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut ini. Ini kata Dayu, lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Menurutku kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera bergotong royong. Kemudian apa yang harus kita siapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Nah, itu diskusi mereka ya atau musyawarah mereka. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan sesuai hasil musyawarah Dayu dan teman-teman. Karina sudah catat sebelah kanan pertanyaan dan jawabannya. Kita jadi sambil lihat gambar yang tadi. Kegiatan apa yang harus diikuti oleh Dayu dan teman-teman adik-adik? Nih ya, lomba kebersihan antar kelas. Ya. Kemudian apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Nah, mereka harus segera bergotong royong untuk menyiapkan peralatan dan untuk kebersihan kelas ya. Kemudian bagaimana pendapat adik-adik terhadap hasil musyawarah mereka? Nah, kita setuju ya. Kenapa? Karena mereka berdiskusi tentang lomba antar kelas ya. Lalu mereka setuju bahwa kita harus mempersiapkan diri ya dan harus gotong royong. Jadi semuanya pendapat masing-masing dihargai dan memang pendapatnya bagus-bagus akhirnya dipakai semua ya. Nah, kemudian apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga ya. Lalu menurutmu apa manfaat kegiatan yang mereka lakukan? Nah, manfaatnya adalah untuk menjaga kebersihan kelas dan sekolah, ya. Karena kan kebersihan kelas adalah kebersihan untuk diri kita sendiri juga ya adik-adik. Nah, sekarang kita lihat yang selanjutnya. Ini ada
eh, mencari jalan menuju arti dari kata-kata berikut. Jadi di sebelah kiri ini ada alat-alat kebersihan, di sebelah kanan ini adalah fungsi dari alat tersebut, ya. Nah, kita lihat yang pertama ini ada kemoceng, kemudian ada kain pel, dan ada vas bunga, ya. Nah, kita lihat sebelah kanan ada kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai, tempat bunga, dan pembersih debu. Kita mulai dari kemoceng ya. Kemoceng itu adalah untuk membersihkan debu. Berarti dia pasangannya yang ini nih. Nah, kita lihat jalanannya berarti yang ini. Nih, ke sini ya. Sini. Nah, ke sini. Kemudian kain pel. Kain pel itu mengeringkan lantai. Kain yang digunakan untuk sebetulnya bukan untuk mengeringkan lantai ya adik-adik ya. Untuk membersihkan lantai ya. Ya, tapi di bukunya seperti ini nggak apa-apa. Kita arahkan ke sini sebentar nih. Yang mana ya? Ini sih harusnya yang ini ya adik-adik. Kita lewat sini nih, ke sini. Tapi Karina agak, nah gini ya. Kemudian vas, nah vas itu kan tempat bunga ya. Jadi kita tariknya ke arah sini nih. Nah, seperti ini ya adik-adik. Sekarang baca teks berikut ini dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Judulnya Kelasku Bersih, Aku Bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai bebenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Sebagian pertama dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan juga menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai jendela dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat, ya. Nah, adik-adik, kelas Dayu sekarang udah bersih nih. Adik-adik tahu nggak ciri-ciri kelas yang bersih? Ya. Nah, coba sekarang kita amati gambar ini, ya. Nah, kita lihat gambarnya bersih sekali, tidak ada sampah, ya, dan papan tulisnya juga bersih, bukunya tertata dengan rapi, tanamannya juga jendelanya juga bersih, ya. Nah, bagaimana suasana kelas yang kamu amati? Apakah kamu mengerti isi gambar? Suasananya itu bersih dan tertata rapi ya adik-adik. Nah, isi gambarnya juga merupakan kelas yang bersih dan tertata rapi. Ya, jadi kita mengerti apa isi gambarnya. Nah, kemudian tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar di kolom berikut ini. Nah, kelas judulnya kelas bersih dan menyehatkan. Kelas bersih dan menyehatkan adalah kelas yang tidak ada sampah berserakan. Ruang kelas selalu dibersihkan. Lantai disapu, jendela dibersihkan, dan papan yang penuh coretan juga dihapus. Lantai jendela dan dinding tidak ada yang berdebu ya. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan yang terpajang di dinding. Vas bunga pun terletak di meja guru agar terlihat cantik. Kelas yang bersih membuat siswa nyaman belajar. Selain itu, kelas yang bersih juga akan menyehatkan tubuh, ya. Nah, nanti dibacakan tulisannya, laporan tadi dengan lafal dan intonasi yang tepat ya adik-adik. Berikutnya, Dayu dan teman-teman kan tadi sudah bergotong royong ya adik-adik. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, dan ada juga yang menata kelas. Nah, adik-adik lihat kalau gerakan menyapu lantai itu sebetulnya bisa dibuat untuk kita untuk gaya tari adik-adik. Nih seperti ini ya. Ini Dayu sedang memegang sapu ya, memerankan gerakan tari sapu. Nah, perhatikan temanmu memperagakan gerakan menyapu lantai. Perhatikan gerakan kepala temanmu, tangannya, dan kakinya. Ya, nah seperti contoh Dayu ini. Nah, dengarkan petunjuk guru terlebih dahulu ya adik-adik. Tirukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari seperti di gambar berikut ini. Ya. Nah, adik-adik bisa nggak menirukannya? Nah, ini nanti dijawab sesuai dengan kondisi adik-adik ya.
Lakukan tanpa iringan musik terlebih dahulu, kalau udah bisa langsung pasang musiknya ya. Nah, alat musik yang dapat kita gunakan misalnya gendang, ya ini gendang, lalu ada rebana, tamborin, atau tifa. Nah, ini alat musik gambar-gambarnya. Nah, jika alat musik di atas tidak ada, bisa gunakan benda-benda di sekitar kelas adik-adik ya sebagai alat musik. Misalnya saja kalau ada botol plastik atau galon kosong bisa untuk sebagai pengganti gendang ya. Nah, sekarang perhatikan kembali gambar gendang dan tifa di atas. Dinding gendang membentuk pola segitiga. Dinding tifa membentuk pola segi empat dan segitiga. Nah, contohnya ini ya. Yang ininya nih, ya nih, dia berbentuk segitiga. Kalau yang ini dia bentuknya apa nih adik-adik? Segi empat ya. Jadi kenapa sih ini disebut segitiga? Karena dia ada sisinya ada 3. Yang ini kenapa disebut segi empat? Karena ada 4 sisinya. Ya. Nah, adik-adik masih ingat nggak dengan sisi, sudut, dan titik sudut yang sudah kita pelajari di subtema 1 ya untuk bangun datar. Nah, sekarang kita ada 2 gambar gajah yang sebelah kiri mempunyai banyak sisi 3, banyak sudut 3, titik sudutnya 3. Yang sebelah kanan gajahnya memegang poster ya, ini seperti kertas gitu, yang banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4, dan titik sudutnya 4. Nah, di bawahnya ada beberapa bangun datar yang perlu kita tarik garis apakah dia memiliki banyak sisi 3 ya atau yang kelompok 4. Nah, yuk kita jawab. Caranya adalah dengan menghitung sisinya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kalau ini udah 4 sisinya berarti titik sudut dan titik sudutnya pun 4. Karena hanya ada 2 pilihan, 3 atau 4. Jadi yang ini kita tarik garisnya ke sini. Kemudian yang ini tadi sudah dijawab, dia 3. Yang ini 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti kita tarik garisnya ke sini. Yang gambar D. 1, 2, 3. Nah, ini berarti 3. Kita tarik garisnya ke sini. Ya. Yang E 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti ke sini. Kemudian yang F 1, 2, 3. Nah, ini akan kita tarik ke sini. Nah, ya. Lalu berikutnya yang G. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 4. Kita tarik garisnya lewat mana aja boleh ya adik-adik ya. Nih, misalnya mau meliuk-liuk ke sini boleh. Yang penting tujuannya ke bagian yang 4. Yang H 1, 2, 3. Berarti ini ke sebelah kiri. Yang I 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Berarti tarik garisnya ke sini. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Untuk meningkatkan pemahamanmu, kelompokkan bangun datar berikut. Ya, kelompokkan sesuai banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nah, yang kotak kiri adalah bangun datar berbentuk segi 4. Yang sebelah kanan bangun datar berbentuk segitiga. Nah, kita kelompokkan yuk adik-adik. Yang nomor 1 ini segi 4 sudah masuk ke kotak. Sekarang yang nomor 2, 1, 2, 3. Dia segi 3, berarti kita masukkan ke kotak yang sebelah kanan. Lalu yang nomor 3 ada 1, 2, 3, 4. Berarti kita garisnya ke kotak kiri. Nomor 4 bangun datarnya ada 1, 2, 3 ya sisinya ya. Berarti dia bentuknya adalah segitiga. Kita tarik ke sebelah kanan. Yang 5, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita tarik ke sebelah kiri. Bangun datar 6, 1, 2, 3. Berarti di sebelah kanan. Lalu yang nomor 7 ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya, berarti tarik garisnya ke kiri. Seperti ini ya. Nah, kita lanjut. Wah, sudah selesai nih ternyata pelajarannya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!